Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara Mak Jreng. Terima kasih Pak Jokowi. Kami bangga dan puas dengan kinerja Bapak selama ini. Karena berkat Bapak, dolar turun, BBM turun, gas turun, listrik turun, sembako turun, uang kuliah turun, ongkos haji turun, pengangguran juga turun, utang negara turun, semuanya turun. Dan alhamdulillah cuma gaji yang naik. Terima kasih Pak atas 10 tahunnya selama ini. Oh alah, ternyata dipoles. Pantesan pengangguran lagi naik-naiknya, di pinggir jalan malah banyak baliho yang bertulis terima kasih Pak Jokowi. Kemiskinan lagi naik, negara sedang mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Malah ada baliho yang bertuliskan Pak Jokowi guru bangsa. Aduh. Dan Indonesia masuk negara 3 besar yang mengalami kelaparan di Asia Tenggara. Malah banyak baliho yang bertuliskan terima kasih Pak Jokowi. Nalarnya nih, kalau kinerja Pak Jokowi beneran baik, harusnya kan nggak perlu ada yang namanya memoles citra Pak Jokowi menjelang lengser. Seharusnya juga istana nggak perlu mengeluarkan uang banyak untuk membayar media, untuk memberitakan hal-hal yang baik tentang Pak Jokowi menjelang lengser. Nggak perlu juga tuh istana membayar para buzzer-buzzer untuk memuji-muji Pak Jokowi. Kalau beneran baik, ya udah baik aja, nggak perlu ada polesan. Karena setahu saya, mobil kalau dipoles, itu artinya bekas tabrakan. Kalau nggak penyok ya rusak. Karena nggak ada tuh mobil udah bagus, udah cakep, dipoles, nggak ada. Justru saya menilai apa yang dilakukan oleh pendukung Pak Jokowi di istana inilah yang makin memperburuk citra dari Pak Jokowi. Nalarnya tuh begini, kalau emang udah baik, udah bagus, kenapa dipoles? Karena sejatinya polesan itu hanya untuk mobil yang ringsek, penyok, atau rusak. Udah. Apalagi momentum polesan dari pendukung Pak Jokowi di istana ini kurang pas. Masa iya Jokowi dicitrakan baik ketika negara sedang mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Pengangguran sedang banyak-banyaknya. Kelas ekonomi rakyat turun kelas. Kemiskinan sedang naik-naiknya. Nah, kalau rakyat sedang mengalami bencana ekonomi di akhir jabatan Pak Jokowi, gimana mereka mau percaya dengan baliho yang bertuliskan terima kasih Pak Jokowi? Atau boleh aja mencitrakan baik tentang Pak Jokowi, boleh, tapi lihat momentum dulu. Nah, kalau keadaan negara sedang mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut, di akhir jabatan Pak Jokowi terus dicitrakan baik, ya ini namanya hiperbola. Dan artinya pendukung Jokowi di istana nggak bisa melihat momentum. Rektor diancam harus membuat video memuji-muji presiden. Buat saya 80% tingkat kepuasan itu omong kosong. Jadi kita nggak bisa lagi berdusta, walaupun semua koran-koran, semua media menyatakan bahwa tingkat kepuasan rakyat kepada Presiden Jokowi 80%, tetapi faktanya di akar rumput banyak sekali terjadi ketidakpuasan. Bagaimana mungkin tingkat kepuasan 80%, tetapi suara dibungkam? Kalau tingkat kepuasan 80%, Presiden tidak perlu membungkam suara rakyat. Tingkat kepuasan 80%, rektor tidak perlu ditekan. Tingkat kepuasan 80% itu menunjukkan bahwa itu adalah hasil konstruksi dari istana untuk menipu masyarakat. Jadi saya tidak pernah percaya dengan tingkat kepuasan 80% dari rakyat setelah melihat kasus ini, di mana kemudian ya kita merasakan bahwa suara harus dibungkam, suara kita harus dibungkam, ya. Rektor diancam harus membuat video memuji-muji presiden, ya. Jadi seperti itu. Oke. Buat saya
80% tingkat kepuasan itu omong kosong. Jelang lengser Jokowi semakin menggila. Jokowi menggelar rapat kan di IKN. Nah, salah satu poin rapatnya itu adalah meminta seluruh jajarannya itu mengkampanyekan keberhasilan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tadi kami juga wawancara ya, Menkominfo Budi Aristiadi, dia menjelaskan isi rapat itu seperti apa. Tidak hanya Kominfo sebetulnya yang diperintahkan. Jadi Jokowi ini meminta untuk kementerian-kementerian lainnya juga mengkampanyekan keberhasilan selama 10 tahun. Wow. Misalnya Kementerian BUMN. Teman di internal BUMN cerita ada semacam agenda setting begitu selama Oktober untuk itu menggaungkan keberhasilan dengan hashtag tertentu. Mantap. Hashtag terima kasih Jokowi. Dan akan semakin masif nanti menjelang 20 Oktober. Produknya itu tidak hanya tulisan, tapi juga video keberhasilan di masing-masing kementerian yang juga mention keberhasilan Jokowi atau istana dalam bentuk video-video pendek. Jadi video itu dibagi dalam beberapa durasi gitu. Ada yang 30 detik, ada yang 60 detik, dan 90 detik. Dan ini disebarkan ke berbagai platform gitu. Dan yang disinggung keberhasilannya itu ada beberapa sektor yang dianggap berhasil. Misalnya sukses untuk mengurangi kemiskinan ekstrim. Itu contohnya. Kemudian infrastruktur yang merata di sejumlah daerah. Bagaimana pemerintahan Jokowi ini bisa keluar dari jerat tantangan ekonomi global. Itu nanti diglorifikasi lagi dalam laporan-laporan mereka. Kemudian disebarkan ke berbagai media dan tidak hanya menggandeng media konvensional ya, tapi juga influencer. Buzzer maksud lu? Influencer. Buzzer. Jadi pemerintah itu meminta tambahan anggaran sekitar 15 miliar ya, khusus untuk kampanye keberhasilan Jokowi. Dia mengakui bahwa perlu sekitar puluhan miliar untuk kampanye keberhasilan itu. Baliho-baliho Mulyono terus bertebaran di berbagai lokasi, merusak tatanan kota. Anggaran 15 miliar yang diminta hanya untuk merusak tanaman, pemandangan, bahkan saking banyaknya sampai ke jalan protokol ibu kota. Bukan menambah citra, tapi menambah dosa. Citra yang diharapkan malah jadi cermin seakan mengingatkan kembali bagaimana Mulyono memberikan carut-marut rusaknya demokrasi. Alam pun tak menyatu dengan baliho asal pasang itu yang tak memperhatikan lingkungan. Hanya akan berakhir jadi sampah, seperti kisah Raja Jawa yang haus kekuasaan dan akan tidur di tempat ia bermula. Sang raja hanya memberikan ruang dan peluang bagi anak dan menantunya, bukan pada rakyatnya. Rakyat hanya akan kebagian sampah baliho Mulyono. Sudah 2 pekan ini menjelang Jokowi lengser, berbagai sanjungan dan pujian menggempur media sosial X atau Twitter. Berbagai tagar kampanye keberhasilan Jokowi bergaung di X. Salah satunya hashtag terima kasih Pak Jokowi. Sejak 1 hingga 10 Oktober 2024 tagar ini telah diunggah lebih dari 11.000 kali. Hashtag lain yang digunakan yaitu hashtag kerja nyata Jokowi. Hampir 4.400 kali dimainkan. Gempuran tagar ini menaikkan volume engagement atau audience yang membicarakan pencitraan Jokowi di X sebanyak 113 juta. Adapun total volume engagement di 4 media sosial yaitu X, Facebook, TikTok, dan YouTube menurut hitungan lebih dari 140 juta kali yang dilakukan oleh 2.892 akun yang sebagian adalah anonim. Kampanye citra baik Jokowi di media sosial turut disokong akun-akun milik pemerintah serta relawan. Ketua Umum Projo mengakui mengerahkan anak buahnya di kementerian maupun di Projo untuk membanjiri media sosial dengan narasi itu. Di sini kita sudah dapat memastikan bahwa penyakit narsistik itu memang berciri aku dan harus mendapatkan pengakuan. Dirinya yang di ujung jabatan, dia merasakan kehilangan pujian, dia akan kehilangan perhatian, dan itu membuatnya stres. Seseorang yang mengidap narsisistik juga memiliki ciri kedua yaitu lack of empathy, nggak punya perasaan. Dia tidak mengerti perasaan orang lain, yang diperdulikan adalah hanya dirinya dan perasaannya, dan semua orang harus mengerti dirinya, harus mengerti perasaannya, harus nurut apa maunya. Demi mendapatkan simpati maka dia akan berdrama, sok menderita, sok susah, sok play victim, atau yaitu tadi membangun citranya dengan dipaksakan bahwa dirinya adalah yang terbaik. Kampanye memoles citra Jokowi ini sedang dijalankan. Para budaknya mendesain orkestrasi pencitraan di berbagai media. Rencana menggaungkan klaim keberhasilan dirinya tersebut, Jokowi langsung yang menginstruksikannya pada setiap kementerian dan lembaga untuk mengkampanyekan keberhasilan dirinya dalam 1 dekade terakhir. Tugas pencitraan pertama membuat narasi kampanye keberhasilan Jokowi, lalu pembuatan audiovisual capaian Jokowi dalam 10 tahun. Terakhir, pembuatan video berdurasi 3 hingga 90 detik. Pada detik awal, video mengandung soundbite atau video bite yang bisa menarik perhatian. Berikutnya adalah membangun citra kesuksesan Jokowi dalam urusan ekonomi. Glorifikasi capaian
Jokowi antara lain soal pembangunan infrastruktur jalanan, bandar udara, dan bendungan, serta hilirisasi komoditas. Selain itu, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM harus terlihat sukses. Operasi menggaungkan keberhasilan pemerintah dirancang untuk tayang di berbagai media sosial sejak 1 sampai 20 Oktober 2024 atau hingga Jokowi lengser. Tak hanya memanfaatkan media sosial, kementerian pun berkongsi dengan berbagai media massa dengan menggelontorkan miliaran dana. Kementerian itu menaikkan kontrak kerjasama pemberitaan dengan berbagai media, nilainya diduga sampai puluhan miliar. Syaratnya media membuat konten keberhasilan pemerintah sebagai berita, bukan iklan. Tujuan utamanya pokoknya masyarakat harus puas terhadap pemerintahan Jokowi. Sebelumnya direkayasa dulu dengan survei yang diarahkan pertanyaannya agar kesannya kepuasan masyarakat kalau perlu sampai 85%. Dimana kita tahu semua itu hanya rekaan pertanyaan. Kemudian merujuk pada hasil survei yang sejumlah lembaga menyebutkan approval rating Jokowi masih di atas 80%-an, maka disitulah awal penggiringan citra tadi. Kerjasama Kementerian Komunikasi dengan media massa itu menuai kritik dan hujatan netizen. Komen warganet akan kampanye keberhasilan pemerintahan yang dimuat di berbagai berita adalah hal yang memalukan, pencucian otak, jahat, dan banyak lagi komentar netizen. Salah satu yang terpenting juga dalam membangun citra sukses Jokowi tersebut adalah dilarang memberitakan Fufu Fafa. Salah satu topik yang dilarang sekali lagi adalah mempromosikan Fufu Fafa yang ditengarai milik anak Jokowi sekaligus wakil presiden terpilih. Akun di forum diskusi Kaskus itu menyerang Pak Prabowo dalam pemilihan presiden 2014-2019. Belakangan warganet mengungkap bahwa peran Gibran dalam aktivitas akun Fufu Fafa, walaupun Gibran membantah itu akun miliknya. Padahal kalau kita lihat karyanya apa, ada juga jeleknya dan parah sebenarnya jeleknya dalam pemerintahan Jokowi atau rezim kemarin. Misalnya hutang yang menumpuk luar biasa, kelas menengah dimiskinkan, UKM bubar, data ekonomi banyak yang direkayasa, aset negara sumber daya alam hilang, impor merajalela, BUMN bangkrut, banyak kontraktor BUMN yang merugi, korupsi tertinggi dalam sejarah bernegara, judi online terdahsyat dalam sejarah bernegara, narkoba terparah dalam mengelola negara selama ini. Keadilan untuk rakyat bahkan gak ada kayaknya. Tidak ada kedaulatan pangan dan lain sebagainya yang aslinya itu semua adalah karya nyata Mulyono juga. Tidak akan mau dia melihat ini sebagai kesalahannya. Toh nanti Prabowo yang akan menyelesaikannya. Ngomong-ngomong enak ya asal suruh ya. Memang enak jadi raja. Peace. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.